Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Amiroh dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah YIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep publik dan kebijaksanaan fiskal Islam. Sebelumnya, kebijakan fiskal itu apa sih? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Sejarah keuangan publik mulainya disadari setelah dekade 1930-an. Lalu opini Adam Smith dan juga Keynes tentang fiskal dalam mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi dan pertumpahan ekonomi, menurut mereka itu dalam sekejap akan lenyap. Jadi hanya bersifat sementara masalah tersebut. Lalu kritik yang disampaikan oleh Maynard tentang ahli ekonomi klasik. Kemudian pendapat dia tentang pengeluaran agregat, bahwa pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Menurutnya diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal. Lalu karakteristik keuangan publik. Yang pertama, pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran sangat penting dalam Islam. Yang kedua yaitu prinsip penerimaan publik. Mengenai penerimaan publik, umat Islam dapat ditunjukkan bervariasinya bentuk-bentuk sumber pandangan publik, baik yang sudah ditentukan ketentuannya oleh Al-Quran, yaitu zakat dan ghanimah, maupun ditentukan oleh pemerintah saat itu seperti kharaj, khums, jizyah, dan sebagainya. Instrumen pembiayaan publik. Yang pertama itu zakat. Zakat tentu kita sudah tahu bahwa itu bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim dan terdapat pula dalam rukun Islam. Lalu kedua, aset dan perusahaan negara. Di sini itu maksudnya dari barang yang diperoleh dari hasil perang, itu namanya aset. Lalu kharaj atau bisa disebut dengan pajak tanah. Jizyah itu pajak yang dikenakan kepada seluruh non-muslim. Lalu yang kelima, wakaf. Wakaf itu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang atau nazir pengelola zakat, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang terakhir, kebijakan dan instrumental fiskal pemerintahan Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Yang pertama, kebijakan pendapatan, dan yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pendapatan tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Contoh kebijakan pendapatan terdiri dari zakat, kharaj, ghanimah, jizyah, dan pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai, dan pungutan. Itu menurut Eko Suprayitno dalam bukunya Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional yang diterbitkan di Yogyakarta. Lalu kebijakan pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran untuk pejabat pemerintahan. Yang kedua, untuk memelihara keadilan seperti hakim, jaksa, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, untuk utilitas atau kegunaan umum seperti fasilitas yang kita nikmati sehari-hari.
Lalu yang keempat, biaya pendidikan warga negara, baik itu siswa maupun untuk beasiswa dan sebagainya, yang tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat atau warga negara. Referensi saya peroleh dari Forsei, dari Sadono Sukimo, bukunya tentang makroekonomi teori pengantar, lalu dari Burhan Ekonomi Blogspot, dan Eko Suprayitno, Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Jurnal bisa diperoleh dari online. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.